Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Rizky Raditya Ditya, Notar 1901355. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Izzuddin Hafiz, Notar 1901278. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Raffi Sukron, Notar 1901281. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Mutusa Lesta, Notar 1901280. Kami dari kelas Transdar 38. Kelompok kami akan menjelaskan tentang bab 12 dampak lingkungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Isi dari bab 12 dampak lingkungan tersebut yaitu pertama, perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menjamin kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Kedua, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencegahan pencemaran tersebut dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan, memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan, dan wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas. Kelima yaitu hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Yang keempat administratif yaitu meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembukaan izin, dan atau pencabutan izin. Ternyata pada kenyataannya masih banyak pengguna kendaraan yang mengabaikan akan peraturan tersebut. Pada akhirnya kita masih sering menemui banyaknya polusi udara dan kebisingan akibat kendaraan bermotor. Maka dari itu kami akan membahas tentang dampak akan pencemaran tersebut dan menjelaskan apa saja solusi dari dampak tersebut. Karena kedua hal tersebut juga tidak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang dampak lingkungan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar. Polusi kendaraan bermotor pada umumnya disebabkan terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna di dalam mesin. Artinya tidak semua bahan bakar yang masuk ke dalam mesin terbakar habis. Gas yang terbakar mengandung gas CO2, NOx, dan SO2. Lalu ada pengertian kebisingan dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu manusia. Kebisingan lalu lintas berasal dari suara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, terutama dari mesin kendaraan, knalpot, serta akibat interaksi antara roda dengan jalan tertentu. Selanjutnya, kami akan ada beberapa video tentang dampak dari polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Dan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Dari video tersebut, pencemaran yang disebabkan dari kendaraan bermotor dapat berdampak sangat berbahaya pada kesehatan manusia, serta juga dapat berdampak pada lingkungan seperti polusi udara di jalan yang kotor dan juga kebisingan yang mengganggu konsentrasi dan kenyamanan pengguna jalan. Setelah kita memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor, maka kita dapatkan bahwa
Solusi untuk menangani pencegahan tersebut adalah satu, dengan memilih transportasi umum. Beralih ke transportasi umum merupakan langkah yang bijak dalam mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Kemudian, rutin mengecek kondisi kendaraan. Sebelum bepergian, sebaiknya kita cek terlebih dahulu kendaraan kita apakah sudah layak dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada menggunakan knalpot standar. Dalam mengurangi polusi suara, sebaiknya kita menggunakan knalpot standar dan tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Solusi selanjutnya yaitu adanya ruang terbuka hijau. Pencegahan polusi udara tidak hanya berfokus pada kendaraan saja. Hal yang paling penting adalah ketersediaan oksigen di udara tersebut. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan memiliki fungsi sebagai penghasil oksigen terbesar. Adapun solusi yang terakhir yaitu adanya bahan bakar ramah lingkungan. Tingginya kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh kendaraan tidak baik untuk kesehatan, sedangkan stok oksigen semakin menipis. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini semakin buruk adalah dengan mengganti bahan bakar yang kita gunakan menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. So, bahan bakar lingkungan ialah hidrogen, biodiesel, dan bioetanol. Kesimpulannya ialah perencanaan sistem transportasi yang kurang matang bisa menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya kemacetan dan pencemaran yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, seperti tingginya kadar polutan udara dari asap kendaraan, yaitu gas emisi buang dan pencemaran suara kebisingan. Maka dari itu, solusi dari kelompok kami terhadap pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, yaitu perlunya rekayasa sosial karena perubahan perilaku membutuhkan waktu yang panjang, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun dari pemerintah juga ikut serta dalam pencegahan pencemaran tersebut, seperti halnya menaikkan harga BBM, menyarankan tidak mengganti knalpot yang bising, mengganti bahan bakar yang ramah lingkungan, serta memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai rekayasa lingkungan dengan tanaman penyerap polutan dan penambah jalur hijau.